menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu dilepaskan, melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Letting go adalah sesuatu hal yang sangat monumental. Dr. Hawkins sudah membuktikannya dan saya rasa kita akan mempelajari letting go ini bukan hanya sebagai knowledge tetapi sebagai gaya hidup untuk bagaimana kita belajar melepaskan sesuatu yang masih digenggam, yang selama ini tanpa disadari dipegang kuat-kuat. Pertanyaannya, emang nggak capek ya memegang dendam selama itu? Emang nggak lelah ya memegang gengsi selama itu? Emang nggak lelah juga ketika kebencian itu nggak pernah dilepaskan? Seberapa kuat genggaman kita tanpa disadari, seberapa lama juga kita akan merasakan sakitnya. So, welcome to Letting Go 57. Saya akan mengawali dari sebuah perspektif, teman-teman. Kapan terakhir kali kalian mengatakan iya di mulut, tetapi enggak di dalam hatinya? Kapan terakhir kali ketika mengerjakan sesuatu dengan senyuman manis, padahal lagi nggak terlalu mood dan lagi nggak terlalu ingin? Kapan terakhir kita memaksakan diri untuk diterima sama teman kita, sama kelompok kita, padahal kita udah nggak nyaman sejak lama? Dan mungkin ketika jawaban-jawabannya lupa, karena jangan-jangan itu semua sudah menjadi keseharian kita yang kita boleh jadi menjual diri kita untuk melepaskan atau untuk bertopeng atau untuk bagaimana menggunakan karakter-karakter yang bukan sesungguhnya karena kita memaksakan diri untuk diterima oleh orang lain, masuk kepada orang lain, dan bahkan kita mengorbankan perasaan dan kejujuran untuk hanya diterima oleh siapapun yang kita paksakan untuk diterima. Dan saya rasa mau sampai kapan untuk kita berpura-pura seperti itu? Karena saat menggunakan filter dan kita melihat filter orang lain, dua tubuh yang bertemu, dua jiwa yang bertemu, itu tidak bertemu secara esensial, tapi filter ketemu dengan filter, gitu ya. Suatu kebohongan berjumpa dengan kebohongan. Suatu sandiwara berjumpa dengan sandiwara. Saya pernah dalam satu pengalaman yang sangat bisa apa ya bahasanya ya, pengalaman yang dialami lah gitu ya teman-teman. Saya pernah dicurhatin sama 2 orang di circle yang sama. Saat mereka berkumpul dalam circle itu, dua-duanya di depan mata saya tuh seakan-akan sangat akrab. Begitu pisah, ngobrol ngobrol terpisah, dua-duanya saling komen dan menjelekkan satu sama lain. Jadi di depan dua-duanya pakai topeng dan filter saling berteman, ketika filter dan topengnya dilepas, ternyata memang udah nggak cocok, tapi dipaksain demi menjaga diri dan martabatnya untuk masuk di circle yang dianggap keren. Anyway, that's life guys. Itulah hidup ya. Hidup adalah sadar kapan kita berperan, kapan kita berterus terang, karena pada dasarnya saat kita mulai jujur terhadap perasaan kita, saat kita mulai memilih diri kita, satu hal yang perlu kalian siap-siap, temennya pasti berkurang. Teman yang dulu mungkin merasa kita selalu available, selalu oke, selalu siap membantu meskipun kitanya capek, selalu siap oke meskipun kitanya nggak mau, tapi demi diterima sama siapapun itu, mereka akan bingung. Kenapa kamu jadi berubah sekarang? Kenapa kamu jadi nggak seperti yang dulu? Kenapa kamu tidak menggunakan filter yang lama? Maka satu persatu teman palsumu akan hilang dan kamu akan bertemu dengan teman yang satu frekuensi yang itulah disebut teman sejati. So, mungkin kita perlu
apa ya bahasanya ya, perlu memikirkan ulang dan merasakan ulang apa yang benar-benar kita pakai topeng setiap hari gitu. Kita berpura-pura tersenyum, it's okay kalau kita sadar bahwa aku sedang berperan. Tapi jangan sampai begitu bangun pagi, kita sudah menggunakan kostum untuk siap tampil di teater, yang bahkan teaternya kita nggak nyaman. Bahkan berteman pun kita berteater, bahkan mungkin memilih pasangan pun berteater. Mungkin semuanya hanya konteks yang namanya sandiwara gitu. Memang sih teman-teman, dunia ini adalah panggung sandiwara, tapi jangan lupa, kesadaran adalah teaternya. Drama hidup dan sandiwara itu adalah ilusinya. Kalian mau jadi teaternya atau mau jadi dramanya, itu semua pilihan. Dan semuanya mengandung konsekuensi. Udah ya ke openingnya kelamaan ya. Oke teman-teman, welcome back to, Lettinggo 57, semoga 56 episode Lettinggo yang sudah di-upload, di mana saya menggarisbawahi bahwa Lettinggo ini adalah racikan saya, di mana saya menambahkan bumbu-bumbu pengalaman, masukin beberapa knowledge gitu ya, dari semua buku-buku yang pernah saya baca, saya pelajari. Jadi ini adalah beneran Lettinggo racikannya saya dan nanti teman-teman silahkan kunyah. Silakan kalibrasi sesuai dengan yang pas dengan apa yang sedang dialami gitu. Oleh karena itu, tetaplah open mind dan open belief untuk kita bisa masuk kepada pemahaman yang esensial. Ya, kita udah masuk ke level pelepasan gitu ya, bagaimana melepaskan. Kita udah bahas bahwa betapa pentingnya melepaskan. Karena kita menganggap hal remeh seperti bolpen ini adalah ringan, ketika memegang, nggak apa-apalah ringan. Iya, tapi saat memegang 1 minggu, ringan itu mulai terasa sedikit berat. 2 minggu lebih berat lagi, 3 minggu bahkan nggak sadar aku sedang memegang bolpen ini. Pertanyaannya, hal apa yang tidak disadari ketika kebencian-kebencian itu mulai menjadi sebuah beban yang familiar? Kekhawatiran menjadi sebuah style, kalau aku nggak khawatir tuh aneh. Dengki atau julid atau ingin mengomentari orang tuh jadi lifestyle kita sehari-hari gitu. Dan di satu sisi mungkin kelelahan-kelelahan itu akan mulai terjadi dan terasa. Dan saya rasa mungkin selama ini itulah yang jadi beban kita untuk sulit untuk bertumbuh. So teman-teman, kita mulai belajar untuk melepaskan. Secara umum, pelepasan seringkali lebih cepat daripada psikoterapi. Ia seringkali lebih membebaskan dan mampu menstimulasi pertumbuhan kesadaran atau yang disebut dengan consciousness dan kewaspadaan atau yang disebut dengan awareness. Ngomong-ngomong, bisa bedain nggak mana consciousness, mana awareness? Bisa bedain nggak? Apa yang disebut dengan kesadaran sebagai consciousness dan kewaspadaan sebagai awareness? Ya, sebagai gambaran gini teman-teman. Karena mungkin awalnya tadi teater. Consciousness adalah semua gambaran teater itu adalah consciousness kita. Tapi saat lampu sorotnya ke karakter tertentu dan kita fokus kepada karakter itu namanya awareness. Consciousness adalah ketika kita mendengarkan suara, tapi lebih detail bahwa yang aku dengarkan adalah suara burung beo, itu adalah awareness. Jadi consciousness lebih kepada kesadaran keseluruhan, awareness lebih dalam konteksnya lebih kepada mulai mewaspadai dan mulai menelahi apa yang kita dengarkan atau kita simak atau dan seterusnya lah gitu intinya. Gitu ya. Jadi ini untuk kita ketahui bahwa kita bisa conscious kepada suara tapi belum tentu aware. Listen dan hearing itu dua hal yang berbeda. Meskipun dalam bahasa Indonesia dua-duanya dengar. Karena kalau listen itu mendengarkan dengan rasa, kalau hearing cuman dengerin aja gitu selewat. Nah, kalau teman-teman sekarang mendengarkan dan merefleksikan, meresonansikan, berarti teman-teman awareness-nya ada di sini.
Tapi saat dengar sambil melakukan A, melakukan B, belum tentu awareness-nya ke sini. Itu jangan-jangan baru hearing, belum listening, gitu ya. Oke. Bagaimanapun juga, psikoterapi lebih baik dirancang untuk menguraikan pola-pola terpendam. Keduanya bisa bekerja sama. Nah, teman-teman saya selalu mengulang-ulang meng-encourage teman-teman, kalau punya kesempatan, punya waktu saat mungkin teman-teman jiwanya lagi nggak oke, jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional. Entah itu datang ke psikolog, entah itu datang ke psikiater, jangan ragu-ragu untuk ke situ gitu, ya. Dan jangan aneh-aneh kalau sakitnya jiwa, datang ke orang pinter, jangan aneh-aneh. Keduanya bisa bekerja sama. Mekanisme pelepasan mendukung dan mempercepat psikoterapi yang pada gilirannya meningkatkan tujuannya. Psikoterapi mungkin lebih memuaskan secara intelektual karena pendekatan verbal dan fokusnya pada penyebab yang mendasari perilaku seseorang. Akan tetapi, itu juga yang menjadi keterbatasannya. Terlalu sering wawasan intelektual hanya berkutat pada pikiran dan kerja emosional yang melaluinya berjalan lambat, seringkali menyakitkan dan pada akhirnya dihindari. Jadi di satu sisi ketika inteleknya terlalu dipakai, emosi belum tentu berubah gitu teman-teman. Sebagai contoh, kalian yang udah nonton Letting Go hampir 50 episode lebih ini, 57, tiap hari ditonton, mungkin pengetahuannya naik. Tapi pengetahuan yang naik belum tentu dibarengi dengan perilaku yang berubah. Makanya tiap hari pengajian, tiap hari belajar kesadaran, tiap hari nonton Letting Go, hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena pengetahuannya belum diinstal kepada dirinya, sistem syarafnya tidak berubah, kebiasaannya tidak berubah, ya yang berubah hanya pinternya aja gitu. Ya teman-teman ya. Oke. Di sisi lain, mekanisme pelepasan bekerja pada sisi emosional apa adanya. Dari momen ke momen tanpa melibatkan intelek. Jadi di satu sisi, boleh jadi kita nggak perlu tahu dulu penyebabnya apa, udah maafin dulu aja. Nggak melulu kita tahu dulu penyebabnya baru kita maafin. Nggak melulu kita tahu penyebabnya baru kita terima. Mungkin ada bagusnya, terima aja dulu. Dan mungkin pengetahuan penyebabnya akan datang di kemudian hari. Daripada kelamaan nyari penyebab, nggak dimaaf-maafin terus, boleh jadi saatnya merubah gaya, terima dulu, lepaskan dulu, dan boleh jadi setelah itu banyak pengetahuan yang mungkin gara-gara susah melepaskan dan tidak menerima, sumbatan-sumbatan pengetahuan yang datang akhirnya tertutup, yang boleh jadi setelah itu semua dibuka, pintu pengetahuan, pintu rejeki, pintu kesadaran itu akan hadir terus-menerus menghampiri diri kita. Jadi nunggu apa lagi? Apa yang kita tunggu? Ya, semuanya adalah keputusan. Di sisi lain, mekanisme pelepasan bekerja pada sisi emosional, seapa adanya. Dari momen ke momen tanpa melibatkan intelek. Penyebab menjadi jelas dengan sendirinya begitu sisi emosional apa adanya telah dilepaskan. Karena saat kita merubah sisi emosional kita, sudut pandang kita akan berubah. Cara bagaimana kita melihat akan berubah. Ya, semuanya urusan dari konteks yang namanya bagaimana kita meregulasi emosi. Menganalisis akar dari depresi adalah satu hal, hal lainnya adalah memasuki sepenuhnya kedalaman keputusasaan dengan cara melepaskan resistensi Anda pada perasaan Anda. Dengan merasakan sepenuhnya depresi Anda dan melepaskan setiap sensasi, setiap pikiran dan setiap imbalan kecil yang Anda peroleh dari depresi Anda tersebut, Anda akan terbebas, tidak perlu menyelidiki penyebab dari depresi untuk bisa bebas darinya. Jadi memang intelek itu urusannya itu bicara dalam konteks yang namanya sebab akibat. Tapi mungkin ada cara yang mungkin lebih bisa shortcut, terima aja dulu. Maafin aja dulu. Dimana yang tadi saya bilang, saat mungkin ketika emosinya diturunin,
kita akan melihat sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Saat emosimu berubah, kamu mungkin bisa melihat kesempatan yang sebelumnya kamu tidak lihat. Makanya teman-teman, level emosimu itu pun memengaruhi tingkat rezeki. Tingkat apa yang datang ke kita, tingkat circle pertemanan, karena semuanya urusannya pada apa? Regulasi emosi. Ya, tolong digarisbawahi itu baik-baik. Tujuan pelepasan jauh melampaui tujuan psikoterapi. Tujuan utama pelepasan dan kepasrahan adalah kebebasan total, total freedom. Jadi jangan sampai ketika omongan orang lain mengontrol kita, komentar orang lain mengontrol kita, kata-kata orang lain membuat kita jadi down. Artinya apa? Kita nggak punya kekuatan untuk meregulasi emosi. Apapun omongan yang keluar dari orang lain, teman-teman, di-acknowledge, didengarkan iya, ambil yang baiknya. Yang ngerasa nggak terlalu penting, biarin aja. Kenapa? Itu kan komentar mereka ya. Kita aja yang bareng tiap hari sama diri kita belum tentu kenal diri. Kok bisa orang lain bisa mengenal diri kita lebih baik dari diri kita sendiri, gimana ceritanya? Dan orang yang terlalu sering komentar keluar, itu udah pasti dia nggak punya kesadaran ke dalam yang lebih baik. Kenapa? Karena orang yang sering marah keluar, udah pasti sering marah ke dalam. Orang yang sering membenci keluar, udah pasti dia membenci dirinya. Maka semuanya pasti self-reflection namanya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi saat kita bawaannya pengen menasihati orang, komentar jelek sama orang, ingat, kita lagi ngaca. Semua yang ada di depan kita tuh cermin. Pertanyaannya, mau terjebak dalam itu sampai kapan? Dan kesadaran itu akan muncul emang saat kalau udah mulai kejeduk. Dan ini yang ngumpul malam ini adalah orang-orang yang udah pasti kejeduknya kencang banget. Makanya mulai nyari yang gini-gini gitu ya. Dan bahkan kejeduknya mungkin udah kencang banget dan berulang-ulang. Baru nyari yang gini-gini. Jadi memang ada manfaatnya orang-orang nyebelin datang, tanpa mereka kita nggak akan berjumpa dalam letting go guys. Tujuan terapi adalah penyesuaian kembali ego untuk keseimbangan yang lebih sehat. Dua sistem tersebut didasarkan pada paradigma yang berbeda tentang realitas. Tujuan psikoterapi adalah untuk menggantikan program mental yang tidak memuaskan dengan yang lebih memuaskan. Sebaliknya, tujuan pelepasan adalah penghapusan program-program mental dan emosional yang membatasi. Tujuan pelepasan adalah pikiran yang tak terkondisi, unconditioned mind. Atau nanti lebih dalam lagi, unconditional love. Atau nanti disebut lagi unconditional happiness. Saat aku bahagia masih ada harusnya, kamu bukan mencari bahagia tapi kamu mencari kesenangan. Saat kamu menyatakan cinta tapi masih ada harusnya, itu namanya transaksi alias dagang. Pada akhirnya, transendensi pikiran itu sendiri kepada level kesadaran cinta dan kedamaian. Nah, puncak dari cinta dan kedamaian adalah tidak ada kondisi, tidak ada agenda. Jadi ya maaf ya, kalau masih banyak agenda sama siapapun, ya berarti masih ada ekspektasi berlebih, ya siap-siap aja untuk kecewa sih. Makanya puncak dari segalanya adalah acceptance. Penerimaan tanpa syarat, gak ada agenda, gak ada kriteria, seapa adanya, dan hanya bersaksi gitu. Gak mudah memang, tapi kalau gak dilatih dan dimulai dari sekarang, mau sampai kapan? Jadi ya itulah kenapa kita perlu merubah mekanisme pola berpikir, sudut pandang, keyakinan. Nggak akan pernah selesai gitu teman-teman. Ya. Dalam terapi ada ketergantungan pada para terapis serta pelatihan dan teknik mereka.
Dan ada juga ketergantungan pada teori psikologi yang dianut oleh para terapis dan pasiennya. Jadi memang kalau kita terapi, ya kita tergantung terapi sama siapa, dia pakai teori apa, kita sedikit ketergantungan sama itu gitu, ya. Riset ilmiah mengungkapkan bahwa hasil-hasil terapi tidak terkait dengan aliran psikoterapi, pelatihan dan teknik sang terapis. Sebaliknya, hasilnya terkait dengan interaksi di antara mereka dan tingkat keinginan pasien untuk berubah. Nih teman-teman, terapis itu hanya berfungsi 20% dalam penyembuhan. Karena 80%-nya adalah kamu benar-benar mau berubah atau enggak. Karena kadang-kadang mau berubahnya cuman di mulut, di dalamnya belum siap untuk berubah. Dari 1 sampai 10 mau berubah berapa? 10. Ya udah besok mulai olahraga ya, entar lagi. Itu kan gini banget nih. Nah, gitu, pret aja. Terus nanti ikutan kelas, hidupku nggak berubah. Ya iyalah, besok-besok ganti terapis, ganti guru. Akhirnya apa? Kalian window shopping guru nggak beres-beres. Nyalahin gurunya lagi habis gitu. Ngejelekin mekanismenya lagi habis gitu, gitu, ya. Oleh karena itu, faktor-faktor psikis yang beroperasi dalam psikoterapi tidaklah disadari. Jadi, kata kuncinya adalah seberapa kuat keinginanmu mau berubah. Nah, semakin keinginan pengen berubah, biasanya emang makin perih sih. Makin perih, makin udah nggak mau lagi, pasti udah mau berubah gitu. Pernah nggak teman-teman waktu datang ke dokter ya, dokter ini udah langganan dan cocok banget. Begitu setengah jalan mau menuju dokter, 50% badan udah enakan, lebih better. Pernah nggak gitu? Ya, baru ketemu muka dokternya, 70% sembuh. Dokternya nulis, udah pulang, nggak lama, sehat aja. Ya, dan buat kalian mama mungkin dokternya berondong dan ganteng aja sih. Jadi emang sakitnya, dikondisikan gitu ya, emang kalian ada maunya. Mungkin ini contoh-contoh ya teman-teman, contoh-contoh ya, contoh. Melalui mekanisme pelepasan, tidak ada peran pasien dan tidak melalui mekanisme pelepasan, tidak ada peran pasien dan tidak ketergantungan pada orang atau teori lain. Jadi maksudnya once kita belajar pelepasan itu nggak peduli teorinya apa. Teman-teman, kadang kita tuh terlalu sibuk sama cara loh ya. Sadar nggak? Aduh, yang benar tuh nafas 7-4-6. Kurang 1-5. Oh, orang 7-4-6, 7-4-5, 7-5-5. Wah, puyeng aja sibuk di situ. Makanya ya kalau ketemu orang, "Mas, amalan doanya apa sih biar sukses?" Yang ditanya itu gitu, bukan usahanya, kerja kerasnya gitu. Itu ciri-ciri malas pengen kaya, apa, pengen ngedoa tiba-tiba datang gitu, makanya yang diminta doanya gitu, bukan spiritnya gitu intinya. Nah, kalian banget ya? Ya bener nggak? Sumber-sumber dari pola neuroleptik secara otomatis terbuka saat diakui. Jadi teman-teman, ya teman-teman, step awal untuk kita bisa melepaskan itu ngaku. Ngaku kalau aku tukang ngediemin orang. Ngaku kalau aku nggak pernah jujur atau sulit untuk jujur. Ngaku kalau aku ngeyel. Ngaku kalau aku, sok bikin pengakuan aja dulu. Ya dirasain, ngaku udah. Kadang ada yang datang tuh ngobrol, aku tuh pengen cerita, pengen lepas ya. Masalahnya apa? Aduh cerita nggak ya? Aneh banget nggak? Ya pokoknya, udah tuh, pokoknya tuh aku pengen enak hatinya. Iya, masalahnya apa? Aduh gimana ya nyeritainnya, nah mulai tuh teman-teman. Ya, udah aja. Nah kalau udah diakui berarti udah mulai tahu salahnya apa, gitu. Makanya saat mulai ngaku,
satu beban tuh lepas loh teman-teman. Karena kadang-kadang yang nggak diakui akan ditutup terus pakai ego. Ego tuh paling jago menutup-nutupi sesuatu yang tidak kamu akui gitu. Dan semakin menutup-nutupi, semakin energi buat menutupinya tuh semakin gede. Capek. Coba kebayang nggak? Mukanya nggak oke-oke banget pakai filter tiap hari. Bangun tidur udah nyibukin filter apa, wah difilter abis-abisan dan harus berakting untuk menampilkan muka kerennya yang harus gini. Kemana-mana gini aja, ya. Kram nah mukanya ya. Nanti begitu kelepasan, mukanya jadi ngejelek sedikit, itu aslinya. Berarti tiap hari dia pretending, pura-pura, berkarakter, bertopeng. Pertanyaannya, ya terserah sih, tapi capek nggak sih gitu? Menghadapi orang dengan senyuman yang, pura-pura tulus gitu, untuk diterima sama dia. Ya begitu orangnya pulang selesai, langsung aja gitu. Nah, pada momen tertentu itu dibutuhin teman-teman, iya. Makanya kata Carl Gustav Jung, dia bilang manusia tuh perlu persona, iya. Tapi jangan salah pakai topeng. Dan jangan lupa buka topeng, kalau udah topeng itu nggak dipakai, gitu ya. Paham ya, bisa dipengerti ya teman-teman ya. Karena gimana ya bahasanya ya, yang paling lepas itu adalah sesuatu yang nggak ditutup-tutupi gitu. Saya kasih contoh diri saya sendiri gitu ya teman-teman, ini pengalaman. Dulu sebelum saya belajar untuk pelepasan, setiap kalimat ucapan saya selalu mikirin ini orang bakal nyaman nggak dengerin saya ngomong. Karena saya berusaha untuk dapat pujian dari dia, dapat empati dari dia, untuk menyenangkan dia gitu. Nah pada akhirnya jadi kelelahan sendiri, dan sekarang saya mulai belajar bahwa begitu saya mulai menyadari, saya hanya berbicara yang perlu dan yang seapa adanya. Terlepas itu yang dengar suka atau nggak suka, nanti akan sesuai dengan realitas yang ada gitu misalnya. Jadi saya ngomong nggak pengen dipuji-puji gimana, nggak pengen di-like-like gimana. Ya udah, ini kalau saya ditanya pendapat, seapa adanya saya, ya inilah yang akan saya ucapkan. Karena kita perlu sadar gitu teman-teman, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan biarkan orang yang nggak suka, orang yang nggak senang, haknya mereka. Jangan dipaksain untuk suka sama kita, sehingga kita jadi mengedepankan untuk menunjukkan kerennya kita. Kalau yang keren nggak usah dikeren-kerenin, udah keren. Gitu ya. Dan nggak mudah memang, nggak mudah memang. Melepaskan topeng itu nggak mudah gitu. Jadi ya udah. Tapi keuntungannya saat kita jujur, kita akan dipertemukan sama yang jujur juga. Dan pertemuan dua orang yang jujur, priceless teman-teman. Makanya saya sering bilang, salah satu rezeki besar di era sekarang, ketemu temen yang sefrekuensi. Contoh deh teman-teman, kita mungkin malam hari ini nggak ketemu langsung ya. Teman-teman juga mungkin nggak ketemu langsung satu sama lain. Recording dari YouTube sama TikTok kalau dijumlahin ini sekitar 2.000 orang. Pertanyaan saya, apa sih yang mengundang kalian datang untuk mau kumpul 2.000 orang malam ini bareng duduk di sini, belajar bareng? Apa coba? Frekuensi. Di situ ada rasa kerinduan, di situ ada rasa sesuatu yang terpanggil, di situ ada rasa yang nyaman, di situ ada rasa, karena kita sama-sama saling menjaga untuk membuat room ini bebas nilai dan seapa adanya. Benar nggak? Dan kenyamanan itu kan nggak bisa dibohongin gitu. Yang mungkin mampir lewat,
kayaknya nggak nyaman deh, apa sih? Pergi lagi, ya nggak apa-apa. Emang belum sefrekuensi aja. Dan urusan dia, urusan kita, frekuensinya beda. Semuanya punya jalannya masing-masing gitu. Jadi ada yang suka ngomong gitu sama saya, "Oh kamu salah paham." Sorry, beda paham. Nggak apa-apa dong beda, bener nggak? Bukan urusan salah lagi nih, beda. Kalau udah beda, ya beda. Tapi sadarilah bahwa berbeda belum tentu salah. Nah nanti kita merefleksikan kepada sesuatu apapun itu gitu. Udah ya ini jembatannya kepanjangan nih, lanjut. Nah enaknya teman-teman, ini cerita dikit ya. Saya tuh paling nggak suka kalau jadi host harus pakai skrip teman-teman. Nggak suka aja. Karena saya menyadari ya, saya udah banyak banget diundang podcast lah ya. Diundang podcast nih. Ketika pewawancaranya menggunakan skrip dan ini oke teman-teman? Cek one, cek two. Teman-teman, apakah saya masih oke? Are we clear? Are we still okay? Aman kan? Oke kan? Oke, sip. Ya nggak apa-apa. Ya nggak oh mungkin tadi nge-lag sih ya. Ini gimana ya? Ada yang nge-lag, ada yang enggak. Ada yang nge-lag, ada yang enggak. Mungkin bukan jaringannya yang nge-lag tapi isi ininya kali ya. Kita sama-sama beda frekuensi kali. Wah jadi lupa mau cerita apa ya barusan ya. Oh ya, gini. Nah itu nge-lag namanya barusan ya. Oke. Gini ya teman-teman ya. Saya pernah diwawancara sama host lah ya, nggak usah saya ceritain namanya. Karena dia terlalu terpaku sama pertanyaan yang ada di list-nya, apa yang udah saya jawab, karena pertanyaan dia baru muncul di pertanyaan ketujuh, di yang ketujuh ditanya lagi, kan udah dijawab barusan gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman, conversation without scripting, berbicara nggak ada skrip itu memang paling enak karena kenapa? Saling memperhatikan, saling mengalami, dan saling mendalami. That's the best things gitu. Gitu sih teman-teman. Nah itulah kenapa saya tuh malas banget diundang sama TV dalam tanda petik, karena terlalu banyak skrip yang omongin ini boleh, omongin ini enggak, omongin ini boleh, omongin ini enggak. Itu udah mulai nggak asik lah gitu kira-kira. Nah artinya ya balik lagi, once kita jujur, mengalir, aliran itu yang akan membuat sesuatu hal yang lebih sparkling gitu teman-teman. Dasar dari sumber-sumber itu sering berada di kedalaman yang tidak tersentuh oleh psikoterapi. Selain beberapa kerangka kerja holistik seperti analisis Jungian dan psikologi transpersonal, terapi bisa didasarkan pada pemahaman yang terbatas terhadap pikiran total yang disebut dengan yang namanya total mind. Biasanya terapi menitik beratkan hanya pada satu porsi dari ego. Ia mengabaikan dan tidak memahami kekuatan-kekuatan besar yang menentukan, mengarahkan, dan mengendalikan pikiran. Karena tujuan sebagian besar psikoterapi adalah ego yang tersetel dengan baik. Tidak ada konsepsi tentang sesuatu yang melampaui ego. Di bab terakhir Perang Panjang Pernikahan, di buku saya yang mungkin 1,5 bulan lagi akan rilis, itu saya bikin satu analogi menarik gini teman-teman. Kalau kalian pemain gitar, kalian akan ngerti banget tentang ini. Gitar yang nggak dipakai berhari-hari, udah pasti kalau digenjreng itu pasti fals. Karena ada cuaca dingin yang mungkin ngebuat senar-senarnya jadi lebih tegang atau lebih ya lebih renggang atau pokoknya si senar ini bisa berubah karena ada cuaca. Itulah hidup teman-teman. Saat gitar mau dipakai perform, dia perlu di stem dulu. Dia perlu di tuning dulu. Pastikan sebelum perform tuningnya bagus
EADGBE, E-nya pas, A-nya pas, D-nya pas, EADG-nya pas, B-nya pas, E-nya pas. Kalau udah G-nya udah pas, baru perform. That's life. Hidup adalah tuning tanpa berhenti karena semesta mengajarkan kita untuk terus-menerus menyetel semua yang ada di dalam diri kita. Entah itu jasad, jiwa, kesadaran, dan seterusnya. That's life. Nah, banyak orang bangun tidur, stemannya masih fales. Udah ngomong guys, suaranya tuh fales banget gitu. Benci, caci maki, julid, ini orang belum disetem nih gitu. Ini orang belum dicuning nih gitu. Bangun tidur merepet lah, ngambek. Nah makanya bangun tidur stem dulu. Jreng, baru pastikan ngomong, berperilaku, komentar. Jadi semua akord-akord yang kita mainkan tuh bulet gitu. G ya G, A minor ya minornya tahu, dan seterusnya gitu. Ya, ini dari komentar-komentar, kalian itu memang nada-nada sumbang sih guys. Ya nggak apa-apa juga sih ya, dari komentarnya kelihatan ya, nggak apa-apa. Biasanya terapi menitik beratkan hanya pada satu porsi dari ego. Ia mengabaikan dan tidak memahami kekuatan-kekuatan besar yang menentukan, mengarahkan, dan mengendalikan pikiran. Karena tujuan sebagian besar psikoterapi adalah ego yang tersetel dengan baik, itu yang tadi saya cerita ya. Tidak ada konsepsi tentang sesuatu yang melampaui ego. Jadi teman-teman belajar kayak gini, ini kita lagi tuning loh teman-teman. Saya tuning. Teman-teman sorry ya, ini yang lagi beneran belajar tuh saya. Kalian lagi nonton saya belajar. Gitu intinya. Saya bukan mau ngajarin, bukan mau menceramahi, bukan. Saya lagi belajar, ditonton sama kalian gitu. Yang bisa jadi saya yang belajar ngerti, yang nonton gak ngerti-ngerti gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, kan yang lagi belajar saya ya, itu intinya. Ya paham ya teman-teman ya. Sebaliknya, tujuan pelepasan adalah untuk mengeliminasi ego. Ego selalu cemas serta terbatas dan ketika ia menyerah, diri batiniah pun muncul. Dan kekuatan yang selalu lebih dahsyat tersingkap. Banyak psikoterapi tidak memiliki pengetahuan nyata tentang diri dan karenanya buta terhadap realitas itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita melepaskan. Contoh ya teman-teman. Indikator parameter kalau ego mulai muncul tiba-tiba. Tebak teman-teman, apa yang terjadi? Coba typing. Kalau ego mulai muncul, hal yang paling sederhana kita tahu dan kita rasakan apa? Coba. Duh tuning tuh apa ya, ngejelasinnya gimana ya, nyetel gitu. Tuning itu ngebuat selaras gitu. Marah, kesel, bukan. Ayo apa lagi? Bukan. Ego itu iblis, nah suka ngomongin diri sendiri gitu deh. Wah ini ada yang bagus jawabannya. Kalau ego muncul, lapar, nah udah pasti ini kecanduan makan. Bukan teman-teman. Indikator, parameter, ego mulai cetek nyala. Gigi satunya ego adalah kamu mulai membandingkan. Nah itu mulai. Ngebandingin dulu tuh. Baru ngerasa lebih benar, ngerasa dia salah, ngerasa lu bego, ngerasa gua oke. Ujungnya adalah saat mulai ada yang namanya membandingkan. Selesai. Karena saat membandingkan, di situ terjadi separate self yang mulai tidak disadari bahwa aku dan kamu bukan satu kesatuan. Lepas dari kesatuan, masuk ke dalam dualitas gitu. Ya, nanti di bahasan yang lebih dalam kita akan bicara. Itulah kenapa Esa disebutnya, tauhid. Karena saat kita tauhid, yoga namanya. Yoga tuh artinya union, menyatu. Nggak ada bedanya antara kamu sama saya. That's yoga.
itu tauhid, itu esa gitu. Tapi saat ada separate self, ada saat pemisahan antara kamu dan aku, membandingkan, di situ kita mulai keluar si ilusinya gitu. Ya, udah cukup dulu ya, dilanjutin nanti nggak ngerti. Tapi ingat dulu baik-baik, intinya saat mulai membandingkan, ego lagi bertamu nih. Dan dia senang banget gitu mengontrol supaya dipegang, supaya terus makin membandingkan, membandingkan, membandingkan. Ya, itu bagus tuh. Apakah cemburu ego? Kira-kira apa yang ngebuat kamu cemburu? Ya pasti ngebandingin lah. Dia tuh kayaknya lebih cakep deh dari saya. Kamu tuh ya, nah mulai. Itu kalau nanya lagi ulang-ulang, mending udahan aja. Iya, kadang ada orang yang menggunakan trik cemburu untuk ngomong bahwa aku sayang. Nah, itu adalah gini nih. Nah, gitu kira-kira. Iya, terserah lah. Mau disebut sayang, mau disebut ego, terserah. Pelepasan memiliki keuntungan khusus. Pelepasan perasaan negatif seseorang juga melepaskan energi di balik banyak perasaan negatif lainnya. Sehingga ada efek menyeluruh dan konstan. Ada efek menyeluruh dan konstan. Misalnya, seseorang lelaki berpendidikan yang sukses memiliki rasa takut seumur hidup pada ketinggian. Pinter sih, tapi takut ketinggian. Gitu ya. Trauma mungkin ya, ada trauma gitu. Ada, apa tuh namanya, fobia. Fobia, misalkan. Gitu. Sebuah fobia yang intens. Pada saat ia belajar menggunakan mekanisme pasrah, ia punya banyak masalah dalam hidupnya. Setelah belajar bagaimana bersikap pasrah, ia pun sibuk melepaskan perasaan dan ketakutannya terkait problem-problem besar hidupnya. Ia tidak pernah secara khusus berusaha mengatasi ketakutannya pada ketinggian. Ketika pada suatu hari ia berada di atas atap, ia tercengang karena ketakutannya berkurang drastis. Itu salah satu kehebatan letting go, melepaskan adalah yang dulunya takut banget terhadap ketinggian, ini salah satu contoh. Begitu banyak dilepas, 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 naik ke loteng gitu ke atas, kok jadi nggak terlalu takut ya gitu. Ia sangat senang hingga melangkah ke ujung atap tempat ia duduk menggelantungkan kakinya. Sekarang ia bisa menapaki tangga dan menuju atap selama 1 jam tanpa dirundung perasaan tidak nyaman. Ini menggambarkan bahwa ketika satu ketakutan dilepaskan, semua ketakutan pun berkurang tanpa kecuali. Jadi teman-teman, saat satu dimaafkan, banyak partikel-partikel lain yang akan kurang dan banyak sesuatu hal yang mungkin akan terlepaskan tanpa disadari, teman-teman. Itu tuh. Iya sih, benar sih. Benar-benar, ini baru disadari sih. Iya ya, saat mulai pernah gitu ya ngelepasin problem itu, ternyata ketakutan-ketakutan sama yang lain berkurang gitu teman-teman. Mungkin saya tuh fobia ngelihat, apa ya apa ya, pernah fobia apa ya? Tuh sampai lupa ya saking udah lepas kali ya. Oh benar, saya pernah fobia naik kora-kora, pernah fobia naik roller coaster sih, bener, takut gitu. Tapi di satu momen tertentu jadi ketagihan malah gitu. Iya benar-benar. Ini jadi ingat satu memori, bener ya, nggak terlalu spesifik pengen mengurangi ketakutan terhadap itu, tapi saat melepaskan yang gede, yang itu ikut lepas gitu teman-teman. Wah bener nice. Itu guys, jadi intinya ya dari pembahasan ini, saat kita mulai melepaskan sesuatu yang berat,
ada sesuatu ketakutan-ketakutan yang derajatnya, voltasenya ikut turun gitu intinya, ya, heeh. Mungkin kalau kalian fobia sama yang kere-kere kali ya? Mungkin mungkin ya. Jadi kalau ngelihat yang rada-rada kelihatan kere, aduh puyeng gitu, misalkan, ya misal, ya. Psikoterapi bertujuan untuk memperbaiki pola-pola neurotik sistem syaraf ya. Sementara pelepasan didesain untuk mengikis penyebab-penyebab terpendam dari seluruh formasi neurotik. Pelepasan mengikis struktur dasar dari perasaan dan tingkah laku maladaptif. Psikoterapi mencari perbaikan dalam keseimbangan neurotik, sementara pelepasan mengeliminasi semuanya sekaligus. Jadi ya balik lagi sih teman-teman, ke psikolog, ke psikiater, good. Tapi kata kuncinya adalah tergantung kitanya mau seberapa dalam atau seberapa pengen melepaskan gitu. Ya, ini tiba-tiba ada yang nanya, neraka ada nggak bang? Nah, penduduk neraka mulai berdatangan nih. Batasan dari sebagian besar kerangka kerja psikoterapeutik, ini berkaitan sama ini nih ya, sama bagaimana si perbaikan struktur syaraf gitu kira-kira, adalah terapis dibatasi oleh ego yang sehat dan berfungsi dengan semua batasannya. Dalam paradigma ini, pasien dianggap sehat manakala ia berbagi ilusi dan batasan yang sama yang dibenarkan oleh masyarakat dan terapis. Sebaliknya, tujuan dari mekanisme pasrah adalah mentransendensikan ilusi-ilusi dunia dan mencapai kebenaran tertinggi di baliknya. Atau ya ujung-ujungnya adalah menerima kenyataan. Oh bener kan? Yang disebut sama realitas diri, Hawkins ngomongnya realitas diri. Dan untuk menemukan dasar dari akal pikiran itu sendiri, sumber dari semua pikiran dan perasaan. Kalian udah bisa bedain lah ya, nggak usah saya jelasin lagi apa bedanya pikiran, perasaan, emosi gitu ya. Tuh jangan lupa dicek and recheck terus loh teman-teman. Emosi memengaruhi perasaan, satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Pikiran yang akan menentukan keputusan. Jadi once emosinya nggak oke, perasaan nggak oke, pikiran nggak oke, keputusan pasti nggak oke. Pastikan sebelum semuanya berjalan, tuning dulu, setem dulu, supaya kamu nggak fales kalau ngomong. Ya, itu tolong dipastikan. Jadi teman-teman ya, kalau ada orang nyebelin ngomong, komen yang nggak asik, nggak apa-apa, itu belum dicuning aja sih. Mungkin udah lama nggak kontrol, udah kita maklumi aja gitu. Ya. Kamu bapak, wah ini udah lama nggak kontrol nih gitu. Atau mungkin lupa minum obat gitu, misalkan. Misal, ini contoh ya. Itu buat nyeneng-nyenengin aja sih gitu. Tujuan pelepasan adalah menghilangkan sumber dari semua penderitaan dan rasa sakit. Ini terdengar radikal. Teman-teman ngerti kata radikal nggak? Radikal itu dari kata radik, radik itu akar dari segala akar. Nah, akarnya banget gitu, itu namanya radikal. Dan mengejutkan. Dan memang demikianlah faktanya. Pada akhirnya, semua perasaan negatif berasal dari sumber yang sama. Ketika perasaan-perasaan negatif telah dilepaskan dalam jumlah yang cukup, sumber itu mengungkapkan dirinya sendiri. Ketika sumber itu sendiri dilepaskan dan didisidentifikasi, ego pun lenyap. Kita tuh senang banget mengidentifikasi segala sesuatunya tentang aku gitu. Contoh, ini identifikasi ya. Sebelum pulpen ini saya beli, maka pulpen ini milik toko. Setelah saya beli, mulai identifikasi masuk, pulpenku. Ku udah melekat ke bolpen ini. Maka saat bolpen ini dimainin sama orang,
bolpennya yang dipegang, jatuh, bolpen sih biasa aja lah ya, handphone misalnya. Ngomong-ngomong sadar nggak, kalau kucing yang megang-megang gelas terus gelasnya pecah, kalian mungkin nggak marah sama kucing. Tapi kalau anaknya megang-megang gelasnya pecah, anaknya bisa dicaci maki sama orang tuanya. Aneh ya? Kalau sama kucing nggak sakit hati, kalau sama anak sakit hati. Itu menarik tuh. Nah sama, kenapa? Karena ada identifikasi di situ gitu. Ya, mobil yang ketabrak karena mobilku, begitu ketabrak yang sakit di sini. Kalau mobil orang lain ketabrak bolak-balik, ya nggak ada rasanya juga sih. Karena adanya identifikasi. Identifikasi itu dari kata idem, idem itu menyamakan. Ya, artinya apa? Kamu nyenggol handphone ini, nyenggol gua. Jadi handphone sama dengan gua. Nah, kalau identifikasinya banyak banget, lelah, guys. Makanya jalan melepaskan kemelekatan adalah lepaskan identifikasi. Selesai. Daya itu bakal panjang. Tapi gimana sih caranya melepaskan identifikasi? Belajar jangan jadi orang pelit. Nah, itu. Makanya saya selalu cerewet, nomor 1, berhenti jadi orang pelit. Kenapa? Orang pelit mengidentifikasinya, buah, kenceng banget, guys. Karena kalau orang pelit gini banget nih, mau dikasih sayang, mau dilepasin nggak tega, nggak rela, mau dilepasin nanti berkurang. Padahal hukum alirannya jadi nggak berjalan gitu. Ya, gimana akuarium akan tetap fresh kalau dia nggak punya sirkulasi air dan udara? Ya, dapat ya. Kita masing-masing memiliki batas jumlah perasaan negatif yang kita simpan. Mungkin teman-teman mulai list gitu ya, apa sih perasaan negatif yang disimpan selama ini yang mungkin nggak disadari, dicatat gitu. Cemburu, julid, ternyata masih sakit hati, ternyata masih gitu sama ibunya, yang mungkin selama ini nggak berani bilang, bapaknya ditutup-tutupin, tuh nggak jujur gitu. Pasangannya, oh kalau sama pasangan nggak usah ngomong lah ya. Kalian udah jago banget pasti, pasti, udah ya, udah jago aja udah, ya. Ketika tekanan di balik sebuah emosi dilepaskan, emosi itu pun tidak lagi eksis. Kebencian yang nggak dikasih panggung, kebencian yang tidak diberikan power, maka kebencian itu akan kekurangan daya, guys. Lampu yang nggak dipencet saklarnya nggak akan nyala. Kenapa? Saat memencet saklar, kita lagi mengizinkan aliran listrik untuk menyalakan listrik itu. Ya, paham ya? Jadi pinter-pinter mencet saklar. Ya nggak penting-penting amat, nggak usah dipencet semuanya. Karena udah jelas-jelas siang, nggak perlu lampu, ngapain semua lampu dinyalain. Misalnya, jika rasa takut terus-menerus dilepaskan untuk jangka waktu tertentu, pada akhirnya ia akan sirna. Rasa takut kemudian susah untuk muncul kembali atau hampir tidak mungkin untuk merasakan ketakutan lebih lanjut. Butuh banyak stimulus untuk memunculkan ketakutan itu lagi. Akhirnya, orang yang melepaskan banyak rasa takutnya sebenarnya harus mencarinya dengan rajin. Energi ketakutan tidak ada lagi di dalam dirinya. Amarah juga semakin berkurang sehingga bahkan provokasi besar pun gagal untuk memunculkannya. Ah, guys. Saat dulu mungkin terlalu sensitif dengar orang gimana banget, sekarang mau diprovokasi gimana pun gak ngaruh. Ya, sampai setan tuh nyerah. Aduh, ini udah dihina, direndahin, gak bereaksi. Dia lapor sama Tuhan. Tuhan, ampun. Ini udah gak ada di kekuasaan aku untuk aku goda lagi. Kayaknya ini udah memang
urusanmu gitu. Ampun ampun. Nah gitu kira-kira. Tapi setan bisa ampun ke yang satu lagi, "Tuhan mau laporan, saya juga udah mulai ampun. Ini orang belum digoda, udah maling duluan Tuhan." Gitu kira-kira. Nah kalian mau milih yang mana terserah sih ya. Jadi setan rada nganggur gitu sekarang ya. Gitu. Seseorang dengan sedikit ketakutan atau amarah akan merasakan cinta sepanjang waktu dan menerima dengan ikhlas peristiwa, orang, dan perubahan apapun dalam hidup. Untuk jadi setan nggak mudah loh teman-teman. Perlu cerdas, kegigihan, kesabaran, tiap hari kerjaannya ngegoda, kan capek ya. Uh, kalau nggak cerdas, nggak bisa jadi setan gitu. Udah gitu aja, ya. Tujuan kepasrahan adalah transendensi. Psikoterapi menolerir level-level perilaku sebagai sesuatu yang sehat, tetapi dari sudut pandang kebebasan total, total freedom, level-level perilaku itu tidaklah bisa diterima. Misalnya, dalam psikoterapi, ketakutan, amarah, kebanggaan dalam batas tertentu bisa dianggap sebagai kebutuhan atau level-level kegunaan, level of functioning yang dapat diterima dan mungkin bahkan sehat. Khawatir bagus teman-teman, khawatir berlebih nggak oke. Stres perlu kalian, stres berlebih ya nggak oke. Awas nih, aku tuh nggak mau khawatir lagi. Ya, nanti nyebrang nggak ada khawatir, main jalan aja ketabrak dong. Kalau nggak ada stres nggak bisa berubah. Stres itu tekanan untuk berubah. Masalah itu problem itu adalah move on. Nggak ada masalah kita nggak belajar. Nggak ada masalah kita nggak maju. Move on gitu. Ya, ya balik lagi kayak tadi lah, kalian kalau nggak bermasalah nggak akan nonton gini-gini ya. Makasihlah sama masalahnya. Jadi aja tahu gini-gini. Ya kalau nggak bermasalah nggak akan kesini guys. Ya udah nanti sampai mentok, kejeduk, terperosok, megap-megap, ngap, capek, baru nyari gitu. Nah itu nanti paradoksnya ada di situ. Oke. Butuh kekuatan pasrah untuk mentransendensikannya sepenuhnya. Di balik level kegunaan yang dapat diterima. Takdir kita yang lebih besar tengah menunggu. Itulah yang disebut total freedom. Kamu tersenyum, udah gak harus nunggu pujian. Kamu bahagia, udah gak harus ada yang memuji. Kamu bahagia, udah gak ada lagi kategori-kategori. Disitulah puncak ketika kalian menjadi manusia merdeka. Apakah kita benar-benar merdeka? Belum tentu. Karena boleh jadi, kemerdekaan kita direnggut oleh kata-kata yang orang lain katakan membuat aku jadi sakit hati. Di mana kemerdekaannya? Dan merdeka itu bukan bebas melakukan apapun. Tapi merdeka adalah tahu batasan. Sampai ketemu di Letting Go berikutnya.